Dan ya, biar sambil nunggu kawannya, kita buka dulu. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Baik, untuk pagi ini mungkin agak mendadak kemarin saya ngasih tahunya. Kenapa pakai Meet? Kemarin pakai Zoom, guru yang lain pakai Zoom. Saya pakai Meet ini karena waktunya tidak dibatasi. Kalau pakai Zoom itu 45 menit aja gratisnya. Terus aplikasinya juga agak berat. Jadi saya pilih pakai Google Meet. Kalau pakai Zoom agak berat itu. Kemudian untuk pertemuan ini materi kita masih kelanjutan yang penginderaan jauh kemarin. Hanya sekarang lebih spesifik. Kalau kemarin pengertian penginderaan jauh, komponen penginderaan jauh dan sebagainya, yang sekarang adalah tentang interpretasi citra penginderaan jauh atau cara membaca hasil dari penginderaan jauh. Baik, saya tampilkan materinya dulu. Nanti materi ini bisa kamu lihat di Bajakah yang kelas 10 IPS 1 atau di Classroom untuk yang 10 IPS 2 dan 10 IPS 3. Sudah saya upload termasuk tugasnya. Nanti saya jelaskan tugasnya juga di kesempatan ini karena ini adalah hal yang baru bagi kalian. Di SMP kayaknya materinya belum ada. Jadi ini materi hanya diberikan di SMA. Materi kita hari ini, bentar saya tampilkan. Kelihatan ya materinya ya, tentang interpretasi citra penginderaan jauh. Apa itu interpretasi? Mungkin kalian pernah membuka Google Map atau Google Earth. Google Earth yang tampilannya seperti ini. Ini Google Earth, bisa kita perbesar. Ini adalah kumpulan dari foto-foto atau gambar-gambar hasil penginderaan jauh. Kemudian kalau Google Map yang tampilannya seperti ini. Ini Google Map. Kadang-kadang tampilannya hanya seperti ini. Nah, tampilan ini, kalau ini tampilan peta namanya, kalau ini tampilan gambar satelit atau gambar foto udara hasil penginderaan jauh. Nah, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengenali objeknya, itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, kelihatan nggak ini gambarnya yang saya tampilkan di layar ini? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Mbak. Kelihatan, Ya. Mbak. Ya, kalau kelihatan berarti bisa saya lanjutkan. Nah, interpretasi itu pengertiannya di sini adalah kegiatan mengkaji foto udara atau citra hasil penginderaan jauh untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya. Kriteria yang digunakan itu ada 8, mulai dari rona atau warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, bayangan, situs, dan asosiasi. Nah, ini yang bisa kita cermati dalam setiap hasil penginderaan jauh. Ya,
Misalnya ada gambar seperti ini. Ini gambar apa? Nah, ini seperti ini harus kita kenali. Kok warnanya abu-abu lebar, ada yang ungu, ada yang hijau, ada yang kecoklatan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengenalinya? Itu ada beberapa unsur. Yang pertama adalah rona. Rona itu pengertiannya gelap terang, tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek yang tampak oleh mata kita. Jadi meskipun itu gambar itu berwarna atau hitam putih, tapi bisa dibedakan antara gambar yang cerah dengan gambar yang gelap. Nah, kemudian warna. Warna itu adalah suatu hal yang tampak oleh mata kita. Nah, selama kita tidak buta warna, kita bisa membedakan warna merah, biru, atau secara umum ada mejiku hibinium, merah, jingga, kuning, ungu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Itu yang bisa ditangkap oleh mata. Contohnya di sini, ini adalah daratan yang kecoklatan ini, kemudian yang biru ini adalah air laut. Tapi di sini bisa kita bedakan adalah air lautnya itu ada yang biru muda, ada yang biru tua. Nah, secara rona, secara gelap terang, berarti yang biru muda ini ronanya terang. Rona cerah atau rona terang. Yang biru tua ini berarti ronanya gelap atau rona yang ya rona gelap, rona agak kehitaman mungkin ya, kalau buta warna mungkin. Nah, ini rona. Kemudian kalau warna ya sesuai yang kalian lihat. Jadi ini warna yang rona terang tadi biru muda, yang rona gelap berarti yang biru tua. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini hasil ini adalah dari pantulan cahayanya. Seperti kalian tahu, kalau kalian menggunakan kamera di daerah yang gelap, maka pantulan cahaya yang diterima kamera juga sedikit sehingga fotonya juga gelap. Tetapi jika di tempat yang terang, maka pantulan cahaya yang masuk ke kamera juga banyak sehingga hasil fotonya juga cerah. Kenapa? Kalau di air bisa cerah, bisa gelap. Nah, biasanya air yang gelap ini adalah air yang jernih. Karena semua cahaya yang masuk ke air jernih itu nanti bisa diteruskan sampai ke dasar yang dipantulkan sedikit. Tetapi jika ronanya terang, itu mengandung lumpur sehingga banyak memantulkan cahaya, sehingga yang diterima kamera, dalam hal ini kamera yang dipasang di pesawat atau di satelit, hasilnya menjadi lebih cerah. Yang kedua, bentuk. Bentar, ada yang masuk aja. Mana lagi yang masuk? Tidak ada. Oke, lanjut. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk ini adalah sesuatu yang kita kenal, ada konfigurasi sebuah objek, sehingga kita bisa mengenalinya secara mudah. Kalau pulau misalnya yang paling mudah kita kenali bentuknya adalah Pulau Sulawesi. Bentuknya seperti huruf K. Pulau Kalimantan, kalau dipadankan dengan sesuatu mungkin kayak ayam, ada paruhnya misalnya seperti itu. Itu bentuk. Kemudian kalau bangunan yang mudah dikenali adalah contohnya stadion, bentuknya oval. Kemudian bentuk apa lagi? Sekolah misalnya, ada sekolah yang bentuknya seperti huruf U, ada yang kotak seperti huruf O dengan tengahnya lapangan upacara dan sebagainya. Jadi ada bentuk-bentuk khas yang bisa kita kenali, atau bundaran yang ada di perempatan. Itu bentuk khas yang bisa dikenali bentuknya. Kriteria ketiga adalah ukuran. Ukuran ini terkait dengan panjang, lebar, luas, dan sebagainya.
Nah, kalau ukuran ini harus ada pembanding. Misalnya, di sini ada sebuah bangunan besar. Kemudian ada bangunan kecil-kecil. Nah, ini secara ukuran, yang bangunan ronanya terang ini, panjang, lebar, ini bisa kita kenali bahwa ini adalah bangunan yang besar. Karena apa? Ada pembandingnya. Ini yang kecil-kecil, yang atapnya coklat, atau ini yang hitam lurus. Ini adalah jalan raya, ada pembandingnya. Kalau ini jalan, sementara lebar bangunannya seperti ini, oh berarti ini bangunannya sangat besar. Nah, bangunan yang besar ini nanti bisa kita simpulkan, ini pasti bukan rumah. Nggak mungkin kalau rumah, karena apa? Dengan perbandingan dengan jalan aja sangat jauh. Nah, dengan ukuran yang berbeda inilah, maka pengenalan lebih mudah. Ini bukan rumah, pasti yang lain. Nanti dengan ciri-ciri tertentu, misalnya, oh ini ada seperti jalur masuknya, ada tempat parkir mobilnya, kemungkinan ini gudang atau pabrik. Karena ukurannya jauh lebih besar dari rumah biasa. Misalnya seperti itu. Bisa dipakai untuk menyimpulkan, membaca hasil penginderaan jauh. Yang keempat adalah tekstur. Tekstur ini adalah frekuensi perubahan rona. Atau secara mudahnya itu, jika kamu meraba, kalau ini ditampilkan di layar handphone atau layar komputer, seolah-olah jika kita gambar tersebut kita raba, itu kita bisa merasakan mana yang kasar, mana yang halus. Misalnya seperti ini, saya tampilkan yang Google Maps. Misalnya, nah seperti ini. Ini ada tanamannya jarang-jarang, hijau ini pohon-pohonan. Ini ada tanamannya jarang. Kalau seolah-olah tangan kita tempelkan di sini atau di sini yang jarang-jarang, maka seolah-olah ini akan terasa kasar. Tetapi beda jika nanti kita tangan kita tempelkan di sini, maka kita akan merasakan seolah ini halus. Ya, itu tekstur. Atau seperti ini pasti teksturnya kasar, karena jika tangan kita tempelkan ini seolah-olah pasti terasa kasar, seperti di apa ya, kalau itu parutan kelapa. Nah, atau contoh yang halus lagi, sawah misalnya, di sawah di kota Besi apa itu seberang itu. Nah, sawah ini ronanya halus, seolah-olah jika kita raba gambarnya itu halus, tapi dibandingkan dengan pohon-pohon yang ada di dekatnya, maka pohon ini ronanya, teksturnya kasar. Jadi, tekstur itu mudah dikenali, seolah-olah kita merabanya halus atau kasar. Itu tekstur. Yang kelima, pola. Pola ini adalah susunan keruangan objek sehingga membentuk beberapa ciri khas tersendiri. Misalnya di sini, kalau saya yakin kamu pernah masuk ke perkebunan sawit, bisa melihat bagaimana blok-blok perkebunan sawit itu bentuknya kotak-kotak. Jalannya pasti membentuk kotak-kotak kalau kamu masuk ke kebun sawit. Nah, itu namanya pola. Jadi pola perkebunan sawit itu ada blok kotak-kotak seperti ini. Kemudian kalau kamu lihat di Google Map atau Google Earth, itu pasti ada. Kalau di Kalimantan itu ada ciri khas. Apa? Permukiman di pinggir sungai. Permukimannya, kampungnya memanjang di sepanjang sungai. Ini namanya pola permukiman khas Kalimantan, memanjang sungai. Di Kota Besi, Hulu dan Hilir. Kemudian ini Bajarum.
ini Kandan. Nah, ini ciri khas. Ini Camba. Ciri khas. Kemudian ini Luwuk Bunter, Sungai Paring, memanjang sepanjang sungai sampai Cempaka dan seterusnya. Itu memanjang sepanjang sungai. Jadi ada namanya pola permukiman memanjang. Kemudian ada juga pola permukiman selain memanjang sungai, ada yang memanjang jalan raya. Misalnya mana? Misalnya di sini ke arah Pangkalan Bun, Jalan Jenderal Sudirman yang ke arah Pangkalan Bun. Nah, ini memanjang jalan raya karena ada jalan raya sebagai poros, kemudian banyak perumahan-perumahan di kanan kirinya. Ini namanya memanjang jalan raya. Dan yang lainnya itu nanti ada pola-pola tertentu. Nah, ini pola perkebunan sawitnya, bloknya kotak-kotak. Atau Kalimantan gunungnya nggak terlalu kelihatan, saya tampilkan yang di Pulau Jawa. Pola aliran, pola sungai yang ada di lereng gunung api, misalnya Bakas. Nah, ini ada bentuk menyebar dari bagian tengah puncak menyebar. Ini adalah pola aliran sungai di lereng gunung seperti ini. Rata-rata hampir sama. Nah, sehingga dengan adanya pola aliran seperti ini bisa kita tebak bahwa itu adalah gunung. Mudah sekali untuk menebaknya dengan mengamati sebuah pola. Ada gunung, polanya sama, pola aliran sungainya. Ada gunung lagi, pola alirannya sama. Ini juga sama, gunung lagi, pola alirannya sama. Oke, lanjut. Ada 8 tadi, baru 5. Yang keenam adalah bayangan. Bayangan nggak perlu saya jelaskan bayangan itu apa. Kamu bisa melihat sendiri, bisa mengamati sendiri. Oke, lanjut. Bayangan, kalau dalam penginderaan jauh, bayangan bisa digunakan untuk menentukan tinggi bangunan. Sebagai contoh, kita kembali ke fokus. Contoh bangunan sekolah kita. Nah, sekolah kita ini ada bayangan sedikit. Bayangannya tipis. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, dengan bayangan yang tipis ini berarti bangunannya tidak tinggi. Kemudian ada pohon. Bayangannya lebih lebar daripada bayangan bangunannya. Berarti pohon ini lebih tinggi daripada bangunan sekolahnya. Dilihat dari bayangannya saja. Contoh yang lain yang kalau mau melihat kita sampai karena nggak tahu. Hotel yang dulu Hotel Idola. Nah, bisa kita bandingkan bangunannya, ini bayangannya lebar, sementara yang lain bangunannya bayangannya sempit. Nah, ini juga bayangannya sempit. Bisa disimpulkan, ini ada bayangan ini, berarti hotel, dulu Hotel Idola, sekarang namanya Hotel Golden. Ini bangunan hotelnya lebih tinggi daripada bangunan di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian itu bangunan, contoh lain, kalau jembatan ada enggak?
Jembatan juga sama, ada bayangannya. Ini fisik jembatannya, rangka bajanya, jembatan baja rum, ada bayangan hitamnya. Nah, kalau rangka baja ini jauh dari bayangan hitam berarti bangunannya, jembatannya tinggi, jauh di atas permukaan sungai. Tapi kalau bayangannya nempel berarti jembatannya rendah, mepet dengan air sungai. Ini kelihatan terpisah. Jadi kelihatan kalau jembatannya tinggi dibandingkan dengan air sungainya. Ini akan kelihatan sekali. Termasuk kepalangka, jembatan apa namanya, Kahayan, itu terlihat bayangan melengkung. Nah, jembatan Kahayan terlihat bayangan melengkung. Ini bangunan yang asli, bangunannya, ini bayangannya akan terlihat. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana bentuknya. Itu bayangan. Yang ketujuh, situs. Situs itu adalah lokasinya, lokasi objek tersebut berada. Misalnya ini adalah muara sungai Mahakam di Kalimantan Timur, bentuknya kipas. Nah, atau yang disebut delta, endapan di muara sungai membentuk kipas atau delta. Delta ini bisa dipastikan situsnya ada di pinggir laut atau di muara sungai. Jadi bisa disebutkan di mana letak situs sebuah delta, itu ada di muara sungai, pertemuan antara sungai dan laut, itu adalah situsnya. Contoh lain, gosong sungai atau endapan. Nah, ini adalah gosong sungai. Di mana letak gosong sungai? Itu ada di tengah sungai, tengah-tengah sebuah sungai, itu gosong sungai. Kemudian situs yang khas lagi adalah pelabuhan. Di mana situs pelabuhan? Bisa di pinggir sungai atau bisa di pinggir laut. Kalau contoh pelabuhan Sampit kan di pinggir sungai, tapi pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya itu di pinggir laut. Kemudian taman kota, di mana letak taman kota? Situsnya di mana? Di tengah-tengah kota. Atau sebuah sekolah, di mana situsnya? Sekolah, situsnya di mana? Di tengah permukiman penduduk, kanan kirinya adalah permukiman. Di mana situs sebuah pasar? Di tengah permukiman penduduk. Nah, seperti itu, situs. Situs itu lokasi. Dilihat dari objek yang ada di sekitarnya. Yang kedelapan adalah asosiasi. Asosiasi itu adalah kaitan antara objek yang dibahas dengan objek yang ada di sekitarnya. Kaitannya yang khas. Misalnya di sini, di gambar yang saya pakai ini adalah objek utamanya stasiun kereta api. Stasiun kereta api, asosiasinya apa? Asosiasinya adalah rangkaian kereta api memanjang, kemudian jalur relnya bercabang. Bentuk percabangan jalur rel kereta api itu pasti lancip, tidak ada percabangan seperti jalan raya. Jadi percabangannya pasti lancip, membentuk sudut yang runcing. Itu asosiasinya. Contoh asosiasi yang lain, misalnya sekolah. Sekolah asosiasinya apa? Asosiasi sekolah adalah halaman upacara. Kadang-kadang kalau tiang benderanya gede, itu akan kelihatan. Atau selain halaman upacara ada lapangan olahraga, lapangan basket, lapangan voli, atau lapangan
badminton misalnya, itu ada lapangan untuk olahraga, asosiasi. Kalau kita lihat banyak sekolah itu asosiasinya pasti lapangan untuk upacara. Sekolah SMP 1, ini SMP 2 sampai, asosiasinya sekolah. Asosiasinya adalah halaman upacara. Di SD 3 Mentawa Baru Hulu, SMA 1 sampai ini asosiasinya adalah lapangan upacara. Nah, ini ada kotakan yang bendera kelihatan, tapi kalau di SD 3-nya nggak kelihatan kotakan tiang benderanya. Nah, itu asosiasi. Contoh lain, ada objek bundaran. Asosiasinya apa? Asosiasinya adalah perempatan jalan. Rata-rata bundaran itu ada di perempatan jalan. Jarang-jarang bundaran ada di pertigaan. Meskipun 1 atau 2 tempat mungkin ada, tetapi sangat jarang. Rata-rata adalah perempatan jalan asosiasinya. Itu. Nah, ini ada ringkasannya. Nanti kamu lihat sendiri. Sama, hanya ringkasan saja. Kemudian di yang materi satunya hampir sama, rona warna. Kalau tadi jadi 1, di sini beda nomor aja, rona atau warna. Nah, ini kalau yang gambarnya hitam putih, ada rona cerah, ada rona gelap. Yang teksturnya kasar biasanya ronanya gelap, yang teksturnya halus biasanya ronanya cerah. Kalau yang hitam putih seperti ini yang teksturnya halus, ronanya cerah. Ini hijau cerah juga, tapi yang warnanya hijau gelap, tekstur kasar, itu ronanya gelap. Kemudian lanjut bentuk, ada beberapa bentuk khas. Ini ada gedung bentuknya L, ya. Ada gedung bentuknya E, ada gedung bentuknya O. Jadi nanti bisa kamu simpulkan sendiri kalau bentuk. Kamu menyimpulkan apa bentuknya. Ini bentuknya oval misalnya, ukurannya dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Ini ada bangunan gede dan seterusnya. Tekstur tadi juga sama, pola aliran yang gunung api tadi. Bayangan, ini ada jalan kok ada bayangannya, oh itu jembatan layang. Itu bisa disimpulkan seperti itu. Jadi nanti kalau kamu sudah paham dengan materi ini, kamu bisa membaca Google Map, itu bisa lihat-lihat Jakarta itu seperti apa. Ini pola apa? Situs permukiman ada di pinggir jalan, di pola situs permukiman khas Kalimantan ada di pinggir sungai dan sebagainya. Ini asosiasi. Ada stadion sepak bola, asosiasinya apa? Asosiasinya kalau ini diperbesar mungkin gawangnya kelihatan. Misalnya seperti itu. Nah, ini adalah susunan hierarki unsur interpretasi citra. Jadi kalau kita membaca hasil penginderaan jauh, itu unsur dasar pertama yang harus kita cermati adalah rona atau warnanya. Rona atau warna yang langsung kelihatan oleh mata. Oh, ini gambarnya gelap, ini gambarnya terang. Nah, itu kelihatan pertama kali. Ini kok gelap. Nah, setelah kita tahu gelap terangnya, baru kita ke ukuran, tekstur, dan bentuknya. Kalau ukurannya besar, teksturnya kasar, bentuknya seperti ini, kira-kira objek apa? Kalau dengan ini kita belum bisa menyimpulkan, kita ke polanya. Tinggi, kemudian dan bayangannya. Tinggi dan bayangan ini saling terkait. Jika bangunannya tinggi, maka bayangannya lebar. Kalau ini belum, rona, warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola, tinggi, bayangan belum bisa digunakan untuk mengenali, baru lanjut ke situs dan asosiasinya. Jadi, susunan hierarki ini menunjukkan bahwa tingkat kerumitannya dari rona warna sampai asosiasi itu makin rumit.
paling mudah kamu kenali adalah rona atau warnanya, paling sulit dikenali adalah asosiasinya. Itu paling sulit dikenali. Jika kita belum terlalu mahir, maka mengenali asosiasi ini lumayan sulit. Kemudian ini ada alat-alatnya. Sayangnya di sekolah kita belum punya karena secara harga juga mahal. Ini ada alat namanya stereoskop. Stereoskop itu gambar ini alat yang dipakai untuk mengamati taruna ini. Ini adalah foto udara. Di foto udara hasil pemotretan dengan pesawat. Alat yang dipakai untuk mengamati ini namanya stereoskop. Stereoskop ini fungsinya menghasilkan gambar yang tampak oleh mata kita, yang bukit akan tampak menonjol, yang lembah akan tampak cekung, yang rumah akan kelihatan seperti kita terbang dari angkasa, rumahnya kelihatan 3 dimensi. Padahal aslinya hanya gambar foto seperti ini. Dengan alat stereoskop ini maka kita bisa melihat secara 3 dimensi, seolah-olah kita terbang. Ini alatnya manual, tidak menggunakan listrik, hanya menggunakan cermin-cermin dan lensa, tapi bisa menghasilkan gambar 3 dimensi. Itu. Kemudian alat yang lain gugur derajat sudah kamu kenali. Ada planimeter, elektronik digitizer, ini hubungannya nanti dengan sistem informasi geografis dan seterusnya. Ini langkahnya. Nanti prakteknya kamu nggak sampai segini. Manfaatnya nanti silakan dibaca. Ada beberapa manfaat. Mungkin yang materi minggu kemarin manfaat juga sudah disinggung, tetapi mungkin belum terlalu spesifik. Nanti dibaca lagi. Ini lumayan ada spesifiknya. Ada penggunaan lahan dan seterusnya. Jadi digabungkan dengan materi minggu kemarin. Sama lebih spesifik. Itu untuk penjelasan materinya. Sampai di sini. Sebelum saya jelaskan tugasnya, ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau bertanya, boleh ditulis di chat atau buka mikrofonnya boleh. Ya, pada intinya ini adalah cara membaca kalau kamu pakai Google Earth atau Google Map dengan tampilan seperti ini. Cara membacanya seperti apa, kenapa ini hijau dan sebagainya. Nah, ini nanti kamu bisa mengenali objek-objek yang ada di sini. Nah, di handphone kamu ada Google Map, itu bisa dimanfaatkan. Ada Google Earth bisa dimanfaatkan. Ini bisa ditampilkan secara 3 dimensi. Di Google Earth atau di Google Map ada namanya Google Street View. Ini kita misalnya di Bundaran Besar Palangkaraya. Kita klik enter Street View ke Bundaran Besar. Kita ke depan Palma. Nah, dari Google Street View maka akan kelihatan ini Palma dengan bioskop 21-nya. Ini bundaran besarnya. Seperti itu. Kemudian contoh di Palangka. Sekarang contoh yang di Kota Besi aja. Kota Besi. Asik kalau kita bisa memakai Google Earth atau Google Street View. Bundaran Kota Besi. Bisa kita cek. Nah, siapa kenal ini? Nah, ini Google Street View. Bisa kita belajahi.
Daerah mana yang bisa kita jelajahi? Nanti biasanya ada jalurnya. Nah, jalur yang ada jalur biru itu, jadi kita bisa jelajahi. Misalnya yang ke arah sekolah, kita bisa jelajahi. Maju terus. Oh, ini ke arah Koramil. Nah, klik, maka dia akan maju. Nah, dia akan maju. Kamu bisa cari rumah kalian kalau di pinggir jalan, dan kalau sudah dipetakan. Nah, ini, oh ini rumahnya Bu Sri, ini SD2, dan seterusnya. Nanti silahkan dicoba Google Street-nya, tampilannya kalau dari satelit seperti ini. Nah, bisa mengenali, oh ini zonanya cerah, lapangan SMP, teksturnya halus. Nah, bisa dicoba. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke tugasnya, lembar kerja kalian. Lembar kerjanya saya upload dalam bentuk Microsoft Word, semoga bisa diedit. Semoga bisa diedit di handphone kalian pakai WPS Office. Semoga bisa diedit. Nanti kalau nggak bisa, ya kamu tulis saja manual. Fotonya nggak usah ditampilkan, cukup ditulis nomor 1. Nomor 1 itu nomor 1 ronanya cerah, dan seterusnya. Tulis ininya saja, nomor 1 sampai 10 aja. Jadi kalau nggak bisa di Microsoft Word di handphone ini, sudah saya upload di Classroom atau di Bajaka ya. Dikerjakan sebisa kalian. Cara mengisinya dengan unsur interpretasi yang saya terangkan tadi ya. Ada rona diisi dengan cerah, terang, gelap, atau sedang. Warna diisi oleh warna yang bisa dilihat. Kalau gambarnya hitam putih ya hitam, abu-abu, atau putih, gitu aja. Bentuk dengan bentuk-bentuk huruf atau bentuk umum, kotak, lingkaran, dan sebagainya. Ukurannya dibandingkan dengan bangunan sekitarnya, dan seterusnya. Ini sudah saya beri penjelasan ya, semoga bisa dipahami. Kemudian saya beri contoh 1. Ini lingkarannya agak geser. Contohnya di sini ada rona cerah. Maksud bangunannya adalah ini yang bentuknya U, tapi lingkarannya agak tergeser. Warnanya pink, kita anggap pink. Kalau kamu menganggap merah juga boleh. Bentuk huruf U seperti U. Ukurannya besar dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya. Kemudian teksturnya kasar, karena ini bangunan yang menonjol, sehingga kalaupun kita raba juga teksturnya kasar, seolah-olah kasar. Polanya teratur karena membentuk huruf U, sehingga polanya teratur. Bayangannya ada tipis hitam, pinggir warna merah. Situsnya di pinggir jalan. Ini ada jalan, di tengah permukiman ada banyak rumah. Asosiasinya halamannya lebar. Dari mana tahu lebar? Bandingkan dengan halaman rumah yang lain. Halamannya jauh lebih lebar. Ini yang di tengah ini halamannya. Perkiraan objeknya apa? Perkiraan objeknya gedung sekolah, karena ada di tengah permukiman. Nanti kalian belajar mengenali objek yang saya lingkari ini. Yang saya lingkari ini dikenali mulai dari rona bentuknya dan seterusnya, sampai nanti perkiraan objek itu objek apa.
ini sampai nomor berapa? Belum saya beri nomor ya. 5, 6, 7 sampai nomor 7. Ya, tugasnya sampai ke pertemuan berikutnya. Tugas ini sampai ke pertemuan berikutnya. Nanti kalau makin cepat makin baik. Dan jangan lupa kalau di classroom ditandai bahwa sudah menyerahkan. Itu kalau di classroom. Kalau di bacakan secara otomatis nanti harus mengirim. Seperti yang rangkuman kemarin. Dibacakan filenya sudah dilakukan. Ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan, silakan kalau mau bertanya. Saya persilahkan. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oh, ini Dina Astuti. Presentasinya di stop dulu bisa itu. Biar nggak tampil terus. Nah, ada 22. Nggak ada pertanyaan? Bisa dipahami atau belum kira-kira? Bisa, Pak. Paham atau belum? Boleh bertanya. Jaringan wadah ulun sini Pak, error banar. Jadi kada tapi jelas mendengarkan ya Pak. Oke, nanti rekamannya saya upload. Saya upload di YouTube, nanti linknya saya bagi. Saya upload di YouTube saja biar bisa dilihat oleh semuanya. Nanti linknya saya bagi di grup WA kelas sehingga teman kalian yang enggak ikut bisa tahu juga penjelasannya bagaimana, ya mengerjakan tugasnya tidak bingung. Oke, yang lain bisa kira-kira bisa dipahami belum nanti tugasnya dengan penjelasan saya tadi? Bisa ya? Nanti kalau belum paham boleh tanya di grup WA, silakan bertanya, nggak masalah. Yang penting dicoba dikerjakan dulu, jangan tidak dikerjakan karena tugasnya sulit Pak, jangan. Tetap dicoba dulu dikerjakan sebisanya. Kalau belum paham nanti ditanyakan, tidak masalah. Oke, sebelum saya tutup, tolong kameranya dinyalakan. Saya ambil screenshot untuk dokumentasi semuanya. Tolong kameranya dinyalakan. Saya tunggu. Masih ada yang belum? Tolong kameranya nyalakan. Ada 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah, saya ambil screenshot ya. 2 kali. Ambil dulu. Bentar, tunggu. Sekali lagi. Sambil untuk dokumentasi.
Baik. Saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Nanti jangan lupa isi daftar hadirnya, dibaca materinya. Materinya ada kaitan dengan materi minggu kemarin juga. Dibaca, dipahami, kerjakan tugasnya. Yang minggu kemarin tugasnya belum, silahkan dikerjakan. Masih saya tunggu. Ya, masih saya tunggu tugas-tugasnya. Yang minggu-minggu sebelumnya juga belum mengerjakan, masih saya tunggu. Ya, meskipun nanti nilainya tetap berbeda karena termasuk terlambat, tidak masalah. Yang penting ada tugas masuk. Seperti itu. Daftar hadir jangan lupa setiap jam pelajaran. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri untuk pertemuan Meet hari ini. Silakan dilanjutkan di classroom atau dibacakan. Selamat pagi, semoga tetap sehat semuanya, jaga kesehatan semuanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.